Tentunya untuk memantau kondisi terkini jelang debat Capres keempat, kita langsung bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah ada di berbagai lokasi. Ada Marsalina Gita di Istana Negara dan juga Vera Bahaswan di Kertanegara. Ya, selain itu juga ada rekan Zakia Arfan yang berada di Rumah Situbondo, kediaman dari Cawapres Kiai Haji Maruf Amin, dan juga Zilvia Iskandar di venue debat di Hotel Shangri-La Jakarta. Kita tentunya ke rekan Marsalina Gita terlebih dahulu. Gita, apa saja agenda dan juga aktivitas atau kegiatan dari Presiden petahana atau Capres petahana Joko Widodo di Istana Negara pada hari ini? Iya, untuk agenda dari calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo hari ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Pagi hari Joko Widodo berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan siang harinya menuju Jakarta untuk santap siang bersama dengan keluarga, yakni bersama dengan istrinya Iriana Joko Widodo. Kemudian disusul ada putrinya Kahiyang Ayu, kemudian bersama dengan menantunya Bobi Nasution dan juga cucu Presiden Joko Widodo yakni Sedah Mira, dan mereka melakukan santap siang di kawasan Jakarta Pusat selama sekitar 1 jam. Dan pada saat tadi Joko Widodo usai santap siang bersama dengan keluarga, Jokowi menyatakan di sela-sela waktunya sebelum debat yang akan berlangsung malam hari nanti, Jokowi memang menyempatkan untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga tercintanya. Kemudian juga tadi pada saat ditanyakan kepada Joko Widodo bagaimana terkait dengan persiapan debat yang akan berlangsung malam hari nanti, Jokowi menyatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Jokowi untuk debat malam hari nanti. Bahkan tadi kami menanyakan apakah kemudian nantinya akan ada simulasi debat yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jokowi menyatakan tidak ada simulasi debat yang dilakukan. Simulasi debat dilakukan hanya pada saat debat pertama bersama dengan pasangannya calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin. Kemudian ketika kami menanyakan kembali apakah nantinya pada saat debat ini Jokowi akan mengeluarkan data-data terkait dengan tema yang diangkat pada malam hari ini, Jokowi menyatakan data-data tersebut akan dikeluarkan jika memang nanti pertanyaannya, jawabannya ini memerlukan data-data yang akurat yang tentunya sudah dimiliki oleh Jokowi, karena terkait dengan tema yang diangkat malam hari ini yakni pertahanan, keamanan, ideologi, pemerintahan, dan juga hubungan internasional, ini sudah dilakukan oleh Joko Widodo selama hampir 5 tahun pemerintahannya selama ini. Kemudian juga tadi Jokowi menyatakan nanti masyarakat tinggal melihat bagaimana jalannya debat antara Joko Widodo bersama dengan Capres 02 Prabowo Subianto. Namun jika kita melihat dari tim kampanye nasional sendiri pun juga menyatakan bahwa Jokowi ini sudah sangat siap dengan debat malam hari nanti. Dan nantinya Jokowi ini akan berangkat dari Istana Merdeka Jakarta karena saat ini tadi setelah santap siang Jokowi bersama dengan keluarganya langsung menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya Jokowi akan berangkat menuju ke lokasi debat dari Istana Merdeka bersama dengan keluarganya, tentunya dengan istrinya Iriana Joko Widodo menuju ke Hotel Shangri-La Jakarta. Ade. Baik, terima kasih Gita. Dari Marsalina Gita kita ke Vera Bahaswan yang ada di Rumah Kertanegara. Vera, bagaimana kegiatan dari Capres nomor 02 Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara? Ya, baru saja kami melihat kedatangan dari calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Hari ini memang tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Prabowo Subianto jelang menghadapi debat nanti malam di Hotel Shangri-La Jakarta. Walaupun isu yang akan dibahas merupakan isu strategis, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh dari juru bicara Badan Pemenangan Nasional bahwa Prabowo tidak melakukan persiapan khusus, hanya pada beberapa hari yang lalu sudah melakukan diskusi kecil terkait dengan topik ataupun tema yang akan dibahas nanti malam, yaitu ideologi, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga pemerintahan. Diskusi yang dilakukan ini terkait dengan gagasan maupun juga konsepsi terkait topik-topik tersebut. Dan sementara itu Sandi ini rencananya akan melepas kepergian dari Prabowo Subianto ke venue debat yang ada di Hotel Shangri-La Jakarta. Dan Sandi tidak akan ikut ke venue debat, namun nanti Sandi akan
akan menghadiri acara nonton bersama di Jalan Wijaya nomor 1 Jakarta Selatan. Ini merupakan salah satu rumah pemenangan yang bernama Rumah Siap Kerja. Sementara itu untuk dari para relawan sendiri, ini memang ada beberapa lokasi yang diadakan untuk acara nonton bersama. Salah satunya adalah di Jalan Sriwijaya. Lokasi memang tidak jauh dengan rumah Prabowo di Kertanegara, yaitu di Media Center, dan ini akan ada acara pradebat yang akan membahas bagaimanakah sosok Prabowo Subianto di mata kaum para milenial. Nanti akan kami ikuti terus seperti apa situasi maupun juga persiapan dilakukan oleh Prabowo Subianto di kediaman di Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Vera Bahaswan melaporkan langsung dari Kertanegara. Ya, kita sudah melihat langsung bagaimana persiapan dari para calon presiden yang akan berdebat nanti malam. Selanjutnya kita akan ke rekan Zakia Arfan untuk melihat kondisi terkini di rumah Situbondo. Zakia, apakah nanti cawapres Kiai Haji Maruf Amin ini akan ikut mendampingi Capres Joko Widodo? Ya, Fitri dan juga pemirsa, sama halnya seperti debat kedua kemarin, calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin akan mendampingi atau akan nanti nonton langsung di Hotel Shangri-La untuk melihat jalannya debat keempat yang akan menghadirkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan juga calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun sore hari ini kalau kita lihat di rumah Situbondo tidak ada aktivitas ataupun agenda khusus yang diadakan karena saat ini Kiai Haji Maruf Amin tengah beristirahat setelah dari pagi hingga sore tadi ia melakukan aktivitas kampanye terbuka. Pagi tadi Kiai Haji Maruf Amin sempat menerima beberapa artis, di antaranya ada Maudy Koustedi maupun juga Olga Lydia yang memberikan atau menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01. Kemudian pada siang hari atau sekitar pukul 10 hingga 12 tadi ia menghadiri kampanye akbar dan doa bersama di Depok, serta sore tadi menghadiri silaturahmi santri dan rakernas santri yang digelar di JCC. Dan tadi sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin kembali ke rumah Situbondo dan beristirahat hingga pukul nanti setelah maghrib kurang lebih pukul 18.30 ia akan bersiap-siap dan akan langsung jalan menuju ke Hotel Shangri-La untuk melihat jalannya debat. Tadi saya sempat juga berbincang sedikit dengan calon wakil presiden nomor urut 01 ini bagaimana dukungan ia terhadap Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa ia sangat yakin bahwa Joko Widodo akan bisa menguasai debat kali ini karena sudah banyak keberhasilan diplomasi yang dilakukan dan hal-hal yang dilakukan terkait dengan tema pada hari ini. Dan juga ia menyatakan bahwa ini adalah inisiatif ia sendiri meskipun lelah, tapi ia juga ingin memberikan support secara langsung dengan menghadiri debat di Hotel Shangri-La. Saya akan terus menginformasikan bagaimana perkembangan dari rumah Situbondo. Untuk sementara kembali ke Anda, Fitri. Baik, terima kasih Zakia Arfan atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari Hotel Shangri-La Jakarta. Kita akan sapa rekan Zilvia Iskandar. Zilvia, bagaimana persiapan debat di Hotel Shangri-La Jakarta hingga sore hari ini? Rara, dan ada 3 jam sebelum debat berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, persiapan di lokasi debat yaitu di Hotel Shangri-La Jakarta bisa dikatakan semuanya sudah rampung. Di belakang saya ini adalah akses dari pintu masuk VVIP nantinya, termasuk calon presiden nantinya akan masuk melalui akses di belakang saya ini. Kemudian nanti mereka akan masuk untuk menuju ada Wall of Fame yang sudah disediakan, baru nanti sudah disediakan ruang transit VVIP. Tempat mereka standby sebelum nantinya menuju ke ballroom debat yang ada di lantai 2. Jadi di Hotel Shangri-La ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama itu untuk akses masuk VVIP dan Capres. Nanti lantai 2 adalah akses masuk untuk para pendukung dan juga ada ballroom di situ yang merupakan lokasi debat nantinya. Tadi siang tadi sudah diselenggarakan gladi bersih untuk persiapan terakhir dari para penyelenggara, termasuk ada KPU di situ dan juga koordinator dari panelis yang melakukan gladi bersih bersama dengan moderator yaitu Retno Pinasti dan juga Zulfikar Nagy untuk memastikan betul-betul nanti malam acara semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan soal pengamanan semuanya sudah dilakukan, tadi sudah dilakukan clear area, sudah dilakukan pengamanan dari setiap sudut sudah dicek. Kemudian soal bagaimana nanti debat
akan berjalan. Nanti malam debat mengambil tema yaitu ideologi pemerintahan, ketahanan dan keamanan serta hubungan internasional. Dan segmentasinya masih sama seperti pada debat sebelumnya, terdiri dari 6 segmen. Segmen 1 adalah penyampaian visi dan misi. Segmen kedua adalah segmen 2 dan 3 itu adalah penyampaian visi misi atau pendalaman visi misi melalui pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis dan akan dibacakan oleh moderator. Sementara untuk segmen 4 dan 5 adalah segmen yang seru, yaitu saling bertanya antar capres. Mungkin Anda bertanya-tanya apa sebetulnya perbedaan debat kali ini dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Kami punya jawabannya, ini adalah pernyataan dari Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jadi dapat kami informasikan bahwa untuk debat keempat, format dan mekanisme debatnya sama persis dengan debat yang ketiga. Hanya untuk sesi keempat dan sesi kelima, sesi debat antar kandidat itu diatur pengaturan penggunaan waktunya. Sehingga dengan pengaturan itu, maka kedua kandidat akan mendapatkan alokasi waktu yang sama dan prinsip keadilan dapat diterapkan dalam debat yang keempat ini. Begitu. Ya, itu tadi perbedaan antara debat keempat ini dibandingkan dengan debat ketiga. Diharapkan dengan format debat yang seperti ini, kedua capres betul-betul bisa mengeksplorasi apa yang mereka ingin sampaikan sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Sementara untuk kejutan, masing-masing tim dari capres mengatakan mereka sudah menyiapkan kejutannya masing-masing dan tema kali ini sebetulnya sudah sangat familiar bagi keduanya, sehingga mereka berdua menyatakan siap untuk melakukan debat keempat dari 5 debat yang akan digelar oleh KPU. Rara dan Ade. Baik, terima kasih Zilvia Iskandar, dan kita tadi juga sudah mendengarkan laporan dari teman-teman, diantaranya Marsyalina Gita, Vera Baswan dan juga Zakia Arfan dari berbagai lokasi. Terima kasih teman-teman.